Ya, selamat pagi saudara, jumpa kembali bersama saya Desi Indriani dalam Dialog TVRI. Dan pagi hari ini kita akan bicara banyak mengenai bagaimana kemudian merajut perdamaian antara dua konun Aceh. Beberapa bulan yang lalu muncul perda atau konun nomor 3 tahun 2013 tentang pemasangan bendera Aceh yang ternyata lambang logonya sangat mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka. Ada banyak silang sengketa, silang pendapat yang muncul seiring dengan terbitnya perda ini. Bagaimana kemudian mengawinkan kepentingan antara pusat dan juga kepentingan daerah seperti Aceh yang memiliki kekhususan ini yang kemudian hingga hari ini belum menemukan titik temu. Untuk membicarakan ini sudah hadir 3 orang narasumber yang akan berdialog bersama kita selama lebih kurang 1 jam ke depan. Dan langsung saya perkenalkan, di samping kanan saya pada pagi hari ini sudah hadir mantan juru bicara Gerakan Aceh Merdeka, Bapak Tengku Syekhi. Assalamualaikum Pak Syekhi. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Mantan ya? Iya, sebenarnya kita bukan mantan. Enggak mantan. Ya. Berarti masih? Kita posisinya masih GAM. Masih GAM. GAM dalam pengertian atau dalam konteks Gerakan Aceh Merdeka juga kah atau seperti apa? Iya, pada intinya kita masih merupakan bahagian yang belum terakomodir oleh Damai Helsinki. Oleh siapa? Oleh pusat kah atau oleh pemerintahan daerah Aceh yang sudah terbentuk? Ya, sekarang juga termasuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah. Belum terakomodir oleh dua komponen ini, oleh dua instrumen ini. Oke, nanti kita bicarakan lagi dengan Pak Syekhi. Kemudian sudah hadir juga pada pagi hari ini Ketua Umum DPP Pemuda Lira Lumbung Informasi Rakyat, Mas Joko Priuski. Selamat pagi, Mas Joko. Terima kasih sudah hadir. Ya. Jauh-jauh Lira datang berkepentingan untuk melihat Aceh, ada apa ya? Apalagi menjelang pemilu. Karena Aceh ini kan kalau kita bilang Serambi Mekah, dan dia memang salah satu daerah yang punya sejarah penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita sangat prihatin dengan timbulnya kanun ini yang ini kita sinyalir akan menimbulkan konflik baru di Aceh. Memunculkan konflik di Aceh atau antar juga konflik antara pusat dengan daerah. Anda melihatnya, Mas Joko? Sebenarnya bukan pusat dan daerah. Sebenarnya kalau saya lihat kepala daerah ini telah melakukan pelanggaran konstitusional. Oke. Pertama, ketika kanun ini diajukan, pemerintah daerah melanggar peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2007. Oke, berhenti di situ dulu Bu ya. Oke, nanti kita bahas lebih jauh melanggar konstitusi intinya menurut Anda. Dan kami juga mengundang kemudian pengamat hukum Mas Yuda Menggala. Selamat pagi Mas Yuda, terima kasih sudah hadir. Ya. Mas Yuda, saya sedikit saja sebelum kita elaborasi lebih dalam. Ya. Anda sepakat bahwa itu melanggar hukum? Seperti yang dikatakan Mas Joko? Sebenarnya bukan hanya melanggar hukum, itu jelas melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi? Di poin mana? Lambangnya kah? Atau apanya kah? Singkat saja. Saya melihat bahwa potensi bahwa bendera dan lambang bendera tersebut melambangkan kepentingan kelompok tertentu. Dan itu jelas-jelas berbau separatisme. Oke. Pak Syekhi, memangkah benar sebetulnya lambang kan bulan sabit ya? Iya. Benderanya bulan sabit, bintang dan bulan, kemudian juga ada gambar singa ya? Itu yang ditawarkan pada prinsipnya awal dari bintang bulan ya. Oke, saya mau tahu itu memang benar-benar sebetulnya adalah bendera GAM yang kemudian mau dijadikan sebagai bendera Aceh, mirip atau sebetulnya memang persis sama? Duplikasi atau bagaimana sih sebetulnya? Ya, mungkin semua kita udah mengenal sekali ya bagaimana bendera yang selama ini menjadi lambang perjuangan Gerakan Aceh Merdeka. Itu adalah bintang bulan. Itu sudah nggak bisa dipisahkan lagi dengan bentuk-bentuk yang lain. Dan yang mereka tawarkan pun saya pikir tidak ada jauh beda dengan itu. Tidak ada jauh bedanya atau memang benar-benar 100% mirip? Sama? Dan itu 100% mirip. 100% mirip, duplikasi benar? Ya, benar. Apa kemudian kalau menurut Pak Syekhi, apa kemudian yang membuat pemerintahan daerah berkeinginan untuk menjadikan bendera GAM sebagai bendera Aceh? Jadi begini deh, saya sedikit menceritakan dulu tahapan-tahapan yang membuat jadi dari pemerintah Zikir yang kami maksud adalah Zaini dan Muzakir Manaf itu untuk mencetuskan dan mengupayakan segera mungkin tentang kanun wali dan kanun bendera. Itu awal kita membicarakan dulu bagaimana pra Damai Helsinki. Yeah. Jadi pra Damai Helsinki ini sebagaimana kita tahu perjuangan rakyat Aceh itu adalah untuk memerdekakan tanah Aceh itu dari NKRI. Okay. Jadi setelah kita perjuangan Helsinki itu sebetulnya. Ya.
Ya, perjuangan Helsinki. Kesepakatan Helsinki. Perjuangan Helsinki. Nah, kemudian yang saya maksud sekarang adalah, jadi ketika kita sudah diajak untuk berpikir bagaimana untuk berdamai dengan ini, maka di sini seharusnya pemerintah Zikir ini lebih mengupayakan bagaimana untuk memikirkan kesejahteraan rakyat yang sangat mendesak hari ini di Aceh. Kemudian di sini saya lihat di Aceh ini adalah sudah ada semua kondisi di Aceh adalah politik, tidak lagi mengarahkan untuk perjuangan pada prinsipnya. Kadang-kadang perjuangan Aceh, sebagaimana kita ketahui, itu tidak ada kata-kata lain selain kita memisahkan diri. Itu kan sampai sekarang? Sampai sekarang pada prinsipnya seperti itu. Walaupun sudah ada otonomi khusus, kemudian ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, masihkah kemudian? Di sini yang saya bilang tadi waktu permulaan saya bicara, bahwa kita tidak diakomodir. Ini ada berpotensi, ada pihak-pihak nanti yang tidak terakomodir ini masih berpikir, saya pribadi masih berpikir bagaimana cara saya ini memperjuangkan Aceh ke depan merdeka. Tapi kita mengapresiasikan ketika ada perdamaian Helsinki ini menghasilkan poin-poin untuk bagaimana agar menghentikan konflik di Aceh. Ini sangat kita apresiasikan. Ini justru kita tunggu agar di Aceh ini berjalan demokrasi yang benar-benar murni dan benar-benar kepentingan rakyat. Tapi hari ini saya menyikapi kanun wali ini tidak ada lagi kepentingan rakyat atau kepentingan perjuangan. Ini murni kepentingan politik. Ini harus saya tegaskan. Kepentingan politik siapa? Ini tentu yang sedang berkuasa sekarang. Apa tujuannya menurut Pak Seki? Apalagi ini tahu sendiri 2014. Tahun pemilu. Ini tanda petik, ini ada keinginan untuk menggalang massa. Apa urgensinya sebetulnya bendera GAM itu harus menjadi bendera Aceh dalam perspektif yang berkuasa menurut Pak Seki? Itulah selalu mereka di satu pihak mereka selalu mengatakan pada kelompok-kelompok kecil mereka itu selalu ingin memperjuangkan Aceh ini merdeka. Itu dalam kelompok pemerintahan ini disampaikan. Yang zikir ini. Menurut Anda? Ya, tapi di lain pihak itu mereka tidak memperjuangkan ke arah itu lagi. Ini yang jadi persoalan bagi kami. Seharusnya terbuka aja. Kalau memang kita harus merdeka, sampaikan kepada seluruh kita merdeka. Kalau kita sudah bergabung dengan NKRI, sampaikan pula seluruh rakyat Aceh kita juga sudah bergabung dengan NKRI. Tapi kan Gubernur selalu mengatakan bahwa kita sudah masuk dalam Indonesia, masuk dalam NKRI, dan itu adalah sebuah kesepakatan yang kemudian dibuat dalam kesepakatan Helsinki. Artinya itu sudah menegaskan kepada rakyat di Aceh bahwa sebetulnya yuk kita gabung dengan NKRI, sudah tidak ada lagi pembahasan mengenai separatisme. Ya, nggak perlu ada bendera sekarang, nggak perlu ada kanun bendera sekarang, nggak perlu ada kanun wali sekarang. Yang perlu adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Anda melihatnya seperti apa? Jadi saya melihat saat ini pemerintah daerah prinsip awal dan melakukan konstitusi telah menabrak peraturan tertinggi, pertama peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2007 yang disitu mengatur, kalau nggak salah di pasal 6 mengatur bahwa lambang daerah itu tidak boleh menggunakan organisasi separatis. Itu jelas pelanggaran. Terus kedua, pemerintah daerah juga melakukan pelanggaran konstitusi, di mana jelas di dalam konstitusi itu isinya bahwa kita harus menjaga peraturan NKRI. Ya kan? Bagi saya dengan adanya kanun ini ada sebuah manuver politik. Harusnya ketika agenda apa menurut Anda terbaca di balik itu semua kalau memang ini adalah manuver politik? Apa yang terbaca? Kalau saya melihat gitu. Terus sudah menjadi gubernur, sudah menjadi penguasa, mungkin tidak hanya, maksud saya bukan hanya di jabatan itu saja ya, masih ada jabatan-jabatan lain. Toh sebetulnya sudah terakomodir dalam jabatan publik. Jadi, nah itulah yang justru kami sebagai aktivis muda yang pro merah putih bertanya apa yang kurang gitu, apa yang pemerintah RI kurang berikan kepada Aceh. Status khusus sudah kan, otonomi khusus istimewa, diberikan kewenangan dalam pengelolaan daerah, ya kan, dan diakomodir pula dalam MOU Helsinki itu. Harusnya menurut kami ketika MOU itu terjadi, Helsinki sepakat, ada lagi yang namanya GAM. Menurut kami yang ada adalah Badan Reintegrasi Aceh yang bertugas melakukan rekonsiliasi, melakukan menjahit lah ya kalau bahasa gerakannya, dan merangkul semua elemen supaya ayo kita bangun daerah gitu loh. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kenapa sih pemerintah daerah di Aceh kok sibuk dengan ini? Kenapa mereka tidak fokus? Kenapa mereka tidak fokus dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di sana? Aceh kaya mineral, kan, tanahnya subur, dan kenapa tidak diberdayakan gitu loh. Nah, bagi saya
pemerintah pusat dalam hal ini harus tegas, karena ini bukan main-main, ini bicara bicara separatis. Bahkan kami dari Pemuda Daerah bersama teman-teman organisasi pemuda lainnya dan juga kalian kami juga aktif di KNPI, kami juga meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas, bahkan kalau perlu diberhentikan. Artinya tegas itu apa, Mas? Diberhentikan. Oke, siapa yang diberhentikan? Gubernur Aceh. Oke, tapi kan mereka dipilih secara demokratis, nggak mungkin juga diberhentikan begitu saja. Baik, Mas Huda, kalau kemudian dikatakan memang melanggar konstitusi, kemarin baru saja Ketua MK mengatakan bahwa apa yang dilakukan Perda Kanun 3 tahun 2013 itu sebenarnya tidak melanggar konstitusi. Ya sebenarnya ketika Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan seperti itu pandangan pribadi dia, itu nggak bisa dijadiin dalil. Buat teman-teman itu bisa menggugat ke Mahkamah Agung kanun tersebut. Jadi tetap dalam kerangka ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh merupakan salah satu wilayah atau provinsi yang diberi kewenangan otonomi khusus. Ketika eksekutif dan legislatif di daerah itu menghasilkan satu produk hukum setingkat peraturan daerah, yaitu kanun, itu bisa diuji materi di Mahkamah Agung. Jadi tetap kerangkanya itu kerangka proses penegakan proses hukum yang bisa upaya-upaya hukum. Karena saya pribadi melihat bahwa berlarutnya masalah ini karena ketidaktegasan dari Kementerian Dalam Negeri. Sepertinya mencoba ada mengulur-ulur waktu, mengulur-ulur buying time, mengulur-ulur masalah. Dibutuhkan juga ketegasan dari Presiden apabila menterinya bekerjanya itu lambat atau berpotensi membahayakan kesatuan dan persatuan, itu harus segera ditegur Menteri Dalam Negerinya. Oke, Mas Huda, kalau saya tidak salah pernyataan dari Pak Hakim Mokhtar kemarin mengatakan begini, bahwa setiap daerah sah-sah saja untuk memiliki bendera daerah, bendera budaya ataukah itu kemudian bendera adat, diperbolehkan. Cuman yang menjadi problem kan ketika logo lambangnya menggunakan identitas tertentu, itu yang menjadi bahaya, itu menjadi sebuah tanda tanya. Nah, kalau kemudian pertanyaan saya ke Pak Seki, apakah kemudian harus lambangnya seperti itu? Kalau menurut Pak Seki, seperti apa? Saya begini, saya sekarang bukan pihak yang mengajukan dan menawarkan kanun merah putih, kanun bendera wali atau kanun wali dan kanun bendera. Saya bukan pihak yang mengajukan. Justru saya yang mempertanyakan. Kenapa justru dipaksakan kanun bendera ini? Mas Eki, kalau misalnya nih kita berasumsi kalau ini kemudian memang menjadi bendera rakyat Aceh, bendera yang berlambangkan bulan dan bintang yang mirip dengan bendera GAM, apakah kemudian itu akan menyuburkan kembali semangat ingin berpisah dari NKRI? Justru kami merasa dari pihak yang saya bilang tadi kami belum diakomodirkan menjadi bahagian daripada pembicaraan damai tadi, kami berprinsip masih kami ingin memperjuangkan Aceh Merdeka. Itu masih memperjuangkan. Justru karena bendera ini memantik. Ini justru kami diperkecilkan. Ini bendera lambang negara kami. Sekarang kalau ini diajukan oleh pemerintah zikir untuk lambang provinsi, ini sangat merugikan kami. Baik, nanti kita bahas lagi usai jeda, dan saudara tetaplah bersama kami dalam Dialog TVRI. Ya, terima kasih saudara kembali bersama kami dalam Dialog TVRI. Saya kembali dengan 3 orang narasumber saya, tapi saya mau ke Pak Seki dulu. Pak Seki tadi mengatakan bahwa masih ada hal-hal yang belum terakomodir dalam pembahasan konun maupun juga dalam perundingan Helsinki. Benar. Apa yang belum terakomodir itu? Jadi begini, kita kan prinsipnya perjuangan Aceh Merdeka ini bukan 1, 2, 3 orang tokoh-tokoh yang merevolusioner kemerdekaan Aceh. Ini di luar negeri juga masih banyak sekali yang masih di pemikiran mereka ini tetap mereka masih melanjutkan perjuangan Aceh Merdeka. Sementara ada pihak atau dari kelompok tertentu telah mengajak perdamaian Helsinki yang sudah diakui oleh Indonesia. Sementara permasalahan ini belum selesai ketika... Sorry, saya potong. Bukankah waktu itu Pak Zaini Abdullah memang sebetulnya adalah perwakilan representasi resmi dari GAM yang kemudian berunding dengan pemerintahan Indonesia?
Memang kita akui beliau itu memang dari KAM, dari Perjuangan Aceh Merdeka yang sah, yang benar-benar. Tapi hari ini yang saya maksudkan masih banyak di luar sana dan di dalam sini yang tidak terakomodir. Untuk Adinda tahu bahwa kejadian di Aceh hari ini ada 17 panglima wilayah yang dulu perang dengan RI ini masih berjalan sendiri, tidak dengan pemerintah zikir. Ini jadi persoalan yang saya pikir. 17 panglima ini artinya membawa banyak pasukan di belakang. Benar, pasti. Apa yang sedang dilakukan mereka saat ini? Mereka hanya wait and see, melihat saja bagaimana keadaan di Aceh. Tapi masih ada gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan itu tergantung situasi. Tapi sebetulnya 17 panglima termasuk Pak Seki, saya mau tanya jujur, mau nggak saya sebetulnya menjadi warga negara Republik Indonesia? Ya, bagaimana dari perjalanan Perdamaian Helsinki ini, kita melihat Perdamaian Helsinki ini tidak menjadi manfaat bagi kita semuanya. Ini hanya manfaat dengan kelompok-kelompok. Seperti kata Mas Joko tadi bilang bahwa sebetulnya perjanjian Helsinki itu sangat memberikan keleluasaan kepada pemerintah Aceh, kemudian memberikan banyak hal kepada pemerintah Aceh. Kalau kemudian itu tidak berjalan, problemnya bukan di pusat, saya rasa. Problemnya tentu ada di daerah, bagaimana kemudian mengakomodir dan memfasilitasi dan menjalankan kewenangan itu, Mas Yuda. Ya, sebenarnya sedikit saya mengkritisi pertanyaan dari Mbak tadi. Apakah mau menjadi warga negara Indonesia? Secara de facto dan de jure sudah 17 anggota itu warga negara Indonesia. Artinya kita sepakati dulu di situ. Kalau kemudian apakah mereka masih berkeinginan? Tapi perasaan mereka kan belum tentu. Apakah mereka masih berkeinginan untuk memerdekakan diri atau tidak, itu kan bisa didialogkan oleh tokoh-tokoh ya, masyarakat. itu problemnya menurut saya. Ketika kemudian seperti kata Mas Yuko tadi, pemerintah pusat sudah memberikan banyak keleluasaan sebetulnya dengan otonomi khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah Aceh. Kalau kemudian ada problem, itu kan bisa dibicarakan, bisa dinegosiasikan, dan problemnya harusnya itu dilaksanakan, diimplementasikan di tataran bawah, di level gubernur ke bawah. Bukan begitu, Mas Yuda? Sebenarnya gubernur itu perwakilan dari pemerintah pusat, perpanjangan tangan. Nah, itu seharusnya permasalahan ini tidak akan muncul apabila Kementerian Dalam Negeri itu melakukan eksekutif review. Jadi sebelum undang-undang ini disahkan, itu dicek dulu, dilihat materi perdanya apakah melanggar undang-undang atau tidak. Apabila sudah disahkan, Kementerian Dalam Negeri bisa melakukan eksekutif review karena sudah peraturan perundang-undangannya itu sudah disahkan. Jadi ada kewenangan yang cukup besar dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian Dalam Negeri untuk mengantisipasi masalah-masalah ini sebelum menuai permasalahan-permasalahan baru, seperti ada pembakaran bendera di Aceh, ada pengibaran bendera, ada mobilisir massa. Itu kan efek result hasil dari ketidaktegasan, ketidakbagusan komunikasi yang dilakukan oleh kementerian terhadap, dalam tanda kutip, bawahannya, yaitu gubernur-gubernur. Kalau terlalu, maksudnya gini, kalau tindakan tegas yang dilakukan seperti itu, bagaimanapun teman saudara kita yang ada di Aceh tentu memiliki trauma psikologis tersendiri ketika ada hal-hal yang sifatnya top down yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Mungkin itu yang dikhawatirkan akan bukan maksudnya ketegasan itu bukan dalam bentuk ketegasan tindakan fisik, bukan, betul, pertahanan atau keamanan, tapi kan negosiasi yang dipaksakan pun juga tidak bisa, Mas. Dialog yang dipaksakan pun juga tidak maksudnya baik. Ketika dia jadi rancangan undang-undang itu kan rancangan peraturan daerah atau rancangan konun itu bisa didiskusikan. Dan ini kan disetujui juga oleh partai-partai nasional yang ada di sana. Seharusnya apabila struktur ketatanegaraan atau sistem ketatanegaraan kita, ketika partai menjadi aspirasi dari masyarakatnya, partai di tingkatan paling bawah di wilayah Aceh, ada partai nasional yang ada di sana, banyak partai nasional kan, ada Golkar, ada PKS, ada macam-macam. Dia bisa mengkomunikasikan dengan DPP-nya di Jakarta. Nih, kita punya permasalahan seperti ini. Karena ini semua sudah dalam kerangka NKRI gitu. Ketika ini berpotensi menimbulkan konflik atau menimbulkan masalah baru yang bisa berakibat membahayakan gitu, tentang kedaulatan, tentang keinginan merdeka atau membawa lambang-lambang separatisme, ketika mekanisme dari partai itu jalan, juga bisa menjadi pintu pertama untuk menyelesaikan masalah itu. Tidak seperti sekarang ketika partainya tidak berjalan, istilahnya
informasi aspirasi dari atas ke bawah, dari wilayah daerah DPC atau DPD ke pusat ataupun dari Kementerian Dalam Negeri sendiri. Ada Dirjen Kesbangpol. Itu tanggung jawab, jelas tanggung jawabnya dia gitu. Mas Joko, karena dari Lira lumbung informasi, pasti banyak data, banyak informasi yang mungkin bisa dibagi kepada kita. Ketika tadi dinyatakan oleh Pak Syeki bahwa tujuan dari kesepakatan Helsinki, tujuan akhirnya kan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ada di Aceh. Itu yang pertama. Poin yang kedua adalah tadi Anda menyebutkan bahwa di Aceh sebetulnya banyak mineral, banyak kandungan-kandungan mineral yang sebetulnya implikasinya kemudian memang adalah membawa multiplier efek ekonomi untuk mereka, untuk masyarakat yang ada di situ. Tapi berdasarkan data yang Anda kumpulkan mungkin, sudahkah kemudian kesejahteraan ekonomi dalam bentuk APBD atau DAU yang diserahkan atau dana otonomi khusus yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Aceh berjalan beriringan dengan kesejahteraan rakyat setempat? Kalau kami melihat pertama, pemerintah daerah ini tidak fokus dalam hal pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini tentu tidak berjalan siringan. Penggunaan APBD ini atau bahasanya DAU ya, itu kalau kami amati itu lebih sering digunakan oleh kepentingan golongan, kepentingan politik. Ya kan, mereka tidak fokus dalam pemberdayaan masyarakat, misalkan tidak adanya lembaga perekonomian kalau tidak salah di sana, ya kan. Artinya mereka lebih pemerintah daerah ini lebih berpikir pragmatis kalau saya lihat, ya kan. Pertanyaannya kemudian adalah di Helsinki itu semua sudah diatur, ya kan. Yang memang tujuan utamanya, semangat utamanya adalah membawa perdamaian. Tapi itu digunakan oleh pemerintah daerah saat ini, ya kan, untuk menggulirkan logo GAM menjadi bendera dan lambang negara dalam kanun itu. Artinya bahwa pemerintah daerah telah menabrak perjanjian Helsinki, karena perjanjian Helsinki itu tidak boleh menabrak konstitusi. Pak Syeki, sejahtera nggak sih rakyat Aceh saat ini? Pak Syeki kan orang Aceh, yang notabene walaupun wirawiri Jakarta Aceh dan keluar gitu, tapi kan melihat sendiri bagaimana kemudian pertumbuhan infrastruktur, mungkin ekonomi masyarakat. Seperti apa Anda melihat? Untuk periode ini ya, setelah Helsinki kan ada 2 periode sudah ya. Pertama ada periode pemilihan gubernur yang pertama setelah terjadi damai Helsinki itu terjadi perjalanan pembangunan, menjalankan pilkada itu sangat demokrasi, sangat demokratis. Malah kita melihat sangat bermanfaat ketika damai Helsinki ini terjadi. Maka pemerintahan dipilih di Aceh secara demokrasi. Mungkin pertama demokrasi yang terjadi pemilihan gubernur utama ada di Aceh. Pertama di Aceh. Sangat demokratis baru diikuti oleh provinsi-provinsi lain. Tapi setelah tahap kedua ini, setelah masa Irwandi Yusuf tidak lagi terpilih menjadi gubernur dan terpilihnya Dr. Jini, ini saya lihat kurang demokrasi lagi di sana, dan pembangunan Aceh pun tidak semakin lebih baik, dan semua program-program terdahulu malah terabaikan sekarang, tidak dijalankan, malah tidak ada program-program yang lebih baik yang mereka jalankan. Yang ada mereka pikirkan hanya bendera, kanun wali, kanun bendera, kanun wali, tidak jauh dari itu. Silakan permasalahan Aceh yang saya tegaskan tadi bukan permasalahan kanun wali dan kanun bendera. Permasalahan Aceh bagaimana para tokoh-tokoh yang selama ini bersama-sama di luar negeri sekarang masih tersisa. Mereka pulang hanya 1 orang ke Aceh mengatakan dirinya pahlawan, yang lain bukan lagi pahlawan. Ini jadi persoalan baru saya pikir. Seharusnya pemerintah sekarang ini dulu harus diselesaikan. Pernah nggak itu dikomunikasikan dengan pimpinan di daerah? Iya, kalau untuk itu kan artinya, maksudnya gini, itu bukan problem di pusat sebetulnya, tapi bagaimana mengkomunikasikannya di level bawah yang artinya memang bahagian dari Pak Syeki. Ya, makanya saya soroti tadi, pemerintahan sekarang tidak lebih baik dengan pemerintahan yang lalu. Ini saya soroti. Tidak ada ruang untuk berbicara. Tidak ada ruang. Justru yang saya harapkan pemerintah sekarang, mari kita berpikir bersama dengan Aceh ke depan, bukan hanya kita berpikir kanun wali dan kanun bendera, karena wali di Aceh ini tidak ada wali pada sejarahnya. Itu untuk adik tahu. Baik, ada telepon, kita terima dulu yang ingin bergabung bersama kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana Bapak? Di Banda Aceh, Pak Irfan. Iya, silakan Pak Irfan. Masalah bendera ini bukan? Iya. Ini masalah orang Aceh. Ya.
Jadi yang setujui bendera bulan bintang itu bendera kerajaan Aceh dulu. Kami minta bendera itu sebagai bendera Aceh, tapi dalam NKRI. Baik. Nah, itu aja, Bu. Pak Ivan, itu saja. Baik, terima kasih. Itu pendapat dari masyarakat, kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Selamat pagi, dengan siapa, di mana Bapak? Pak Joko, Bu. Pak Joko di mana, Pak Joko? Di Bekasi. Di Bekasi. Silakan Pak Joko. Iya. Ya, seperti apa yang telah disampaikan dari para narasumber. Ya. Ada berapa hal, dan ini sudah dulu kita kembali ke historis dulu bagaimana Aceh. Terus ada bencana alam. Saya berharap sih dari rekan-rekan atau saudara-saudara saya yang ada di Aceh itu bisa menyikapi semuanya dengan bijak. Ya. Kan? Pemerintah sudah menggalang semua seperti apa disampaikan oleh narasumber yang dari Aceh, yang dulu bicara dari GAM, dulu ya sekarang sudah bergabung, jadi jangan sampai memisahkan dari NKRI. Itu berat. Baik. Saya yakin untuk maju lagi Aceh akan berat karena pembangunan infrastruktur aja seperti apa, support dari pemerintah pusat seperti apa, support dari masyarakat Indonesia seperti apa, support dari masyarakat internasional seperti apa. Baik. Pak Ini Joko, harus itu saja. dikaji oleh pemerintah daerah, sehingga untuk memajukan Aceh harus bersama-sama, jangan melepas dari NKRI. Itu harapan saya, demikian. Ya. Baik, Pak Joko, itu saja. Terima kasih. Di belakang Pak Joko, kita sapa lagi jika ada pemirsa yang masih ingin bergabung di sesi ini bersama kita. Baik, kita jawab dulu dua orang penelpon ini. Satu Pak Irfan dan satu Pak Joko dari Bekasi. Pak Irfan dari Banda Aceh. Pak Seki, Mas Joko dan juga Mas Yuda, silakan menanggapi. Monggo. Mungkin mau saya jawab aja ya. Jadi begini, pertanyaan yang pertama itu memang dikatakan bahwa bendera ini adalah bendera kerajaan Aceh yang disampaikan tadi. Tapi yang jadi persoalan sekarang kan yang ditawarkan oleh pemerintah Zikir itu adalah bendera yang seperti ini. Ini bendera perjuangan Aceh Merdeka. Boleh dilihat kan? Nah, ini perjuangan bendera revolusioner Aceh Merdeka yang kita korban rakyat beribu. Akibat kita memperjuangkan rakyat yang korban dan kezaliman RI selama waktu perang itu dibantai kita habis-habisan. Ini memperjuangkan ini. Tapi ini bukan benderanya seperti kata Pak Ivan tadi. Ada bendera kemungkinan yang beliau katakan itu adalah bendera kerajaan, bendera kesultanan. Saya pikir kalau itu sah-sah aja kalau memang itu kita untuk kibarkan di sana. Itu sah-sah aja. Yang jadi persoalan sekarang di Aceh bukan masalah benderanya. Yang persoalan Aceh yang belum terselesaikan adalah masih banyak. Bagaimana terutama kami ini yang masih berpotensi pikiran masih menggerakkan Aceh ini tetap memerdekakan. Bagaimana mereka untuk berdialog, berbicara dengan kita bahwa kesepakatan damai yang ada di Helsinki ini adalah sudah final jadi NKRI. Ini perlu kita dengar. Jadi nggak pernah dirangkul selama ini. Mereka tidak pernah menyampaikan itu kepada kita. Yang dia sampaikan kita perjuangkan ini adalah untuk merdekakan Aceh, Tapi ini kan impossible, tidak mungkin. Kita di dalam sebuah negara, kita ada negara lain, sementara di negara yang sah ini pun tidak diakui kita sebagai negara. Bagaimana kita mendirikan negara di atas negara lagi? Ini yang saya persoalkan sekarang. Kalau memang mereka sudah mengambil bahwa Aceh ini sudah duduk runding dan damai, Helsinki ini menjadi bahagian daripada NKRI, ini bisa saja kita bahas lagi bagaimana kita sosialisasikan lagi kepada rekan-rekan yang lain, baik semua panglima, dan kita jalankan di Aceh secara demokrasi dan kita ciptakan ekonomi rakyat yang baik. Jangan hasik kita menghabiskan waktu hanya memperjuangkan bendera-bendera ini untuk kita kibarkan, kita minta izin kepada Indonesia. Sementara kami atas nama GAM tidak perlu minta izin dengan RI ketika ini kita kibarkan. Karena sekarang kita udah bahas bahwa Aceh ini sudah duduk damai untuk menjadi NKRI. Yang terpenting sekarang adalah rakyat sejahtera. Pertumbuhan ekonomi meningkat. Dan wali tidak perlu ada karena di Aceh nggak ada wali. Apa Sila dia menjadi wali sekarang? Ini yang saya pertanyakan sekarang. Maka rakyat ini harus cerdas sekarang, harus berani. Jadi nggak ada wali Nanggro? Nggak ada wali Nanggro, kecuali wali adalah almarhum Hasan Ditiro. Itu wali yang kita akui. Selain wali itu tidak kita akui dulu saat ini. Yang kita harapkan hari ini adalah bagaimana menghilangkan
masyarakat yang masa lalu yang korban itu berjatuhan, yang tersisa anak yatim, janda-janda, ini harus kita urus dulu. Bagaimana menciptakan ini? Harus kita ciptakan ekonomi. Iya, jangan ribut, jangan demo masalah bendera ini. Oke, nanti kita dengarkan pendapat Mas Joko dan Mas Yuda juga, tapi kita harus break. Tetaplah bersama kami dalam Dialog TVRI. Saudara, kembali bersama kami dalam Dialog TVRI. Tadi ada 2 pertanyaan sebenarnya cukup menggelitik, Mas Yuda dan Mas Joko, silakan. Ya. Oke, tadi pertanyaan tentang lambang. Kami pada intinya menghargai semua lambang daerah. Kami tidak terlalu ikut campur di sana, karena itu memang kewenangan daerah. Tapi ketika lambang ini identik dengan gerakan separatis atau separatis, itu menjadi problem. Itu menjadi problem bagi kami, karena bagi kami aktivis di Angkatan Organisasi Kepemudaan, NKRI dan Merah Putih adalah harga mati. Artinya apapun anasir-anasir atau indikasi yang mengarah ke gerakan separatis akan kami lawan. Bukan melawan dalam arti bersenjata, tidak. Tapi kami mungkin memberikan suatu pencerahan mungkin kepada teman-teman bahwa jangan lagi bicara separatis, bicara perjuangan rakyat di Aceh. Kami mendukung, tapi bukan untuk memerdekakan diri, tapi untuk mensejahterakan rakyatnya di Aceh. Meningkatkan kualitas perekonomiannya yang baik, meningkatkan kualitas pendidikan, membangun infrastruktur yang lebih bagus lagi di daerahnya. Jadi sudah bukan zamannya lagi sekarang kita senjata dan kita bicara separatis. Sekarang lebih baik kita bergandengan tangan, dan kita bangun daerah masing-masing. Dan pesan saya untuk untuk pemerintah daerah Aceh, jangan lagi ini dipaksakan. Kalau ini dipaksakan, mungkin ke depan akan terjadi gejolak yang besar-besaran. Dari mulai Jakarta sampai di Aceh. Karena internal Aceh sendiri pun ternyata juga tidak sepaham ya. Seperti ada kemudian penolakan di Aceh Barat, Aceh Selatan, termasuk juga teman-teman Pak Syeki sendiri kemudian menyatakan, menyuarakan bahwa mereka tidak senang dengan keberadaan bendera ini, dengan berbagai macam argumentasi tentunya. Pertanyaannya kemudian adalah ketika rakyat Aceh tidak merasa diakomodir, seperti di Pak Tengku, ini kenapa dipaksakan? Atau jangan-jangan, ini kalau bicara praduga jangan-jangan ada dengan asing bermain di situ. Jangan-jangan mungkin saja Aceh yang sudah tenang, kepala daerah dari mulai eksekutif dan legislatif berani menabrak konstitusi kita, mungkin ada sesuatu di situ. Jangan-jangan ada udang di balik batu mungkin. Yang ini akan terus kami investigasi gitu. Dan praduga itu wajar-wajar saja. Wajar. Dan memang kami juga mendorong Mendagri, kami mungkin memberikan feedback kepada Mendagri supaya menolak ini, tidak ada kompromi gitu. Karena ini sama saja membiarkan separatis timbul di Indonesia gitu loh. Kalau ini digolkan, akan berapa daerah lagi yang pisah dari NKRI? Mas Yuda, secara hukum sebetulnya perda-perda itu Kementerian Dalam Negeri itu sudah sangat banyak, ratusan mungkin juga ribuan perda yang sebetulnya dihapus oleh Kementerian Dalam Negeri. Banyak peraturan-peraturan daerah yang kemudian bertentangan dengan peraturan pusat misalnya atau undang-undang kemudian dihapus oleh kementerian kan. Dan harusnya ini juga berlaku sesimpel itu saya rasa. Atau bagaimana? Salah? Iya, sebenarnya itu kembali yang tadi saya bilang, Kementerian Dalam Negeri itu punya kewenangan yang sangat besar. Perda-perda atau konun di daerah-daerah itu bisa di executive review. Apabila dianggap satu peraturan daerah mengatur tentang pajak, tentang bea masuk atau apapun bertentangan dengan undang-undang keuangan negara, itu bisa dihapus ya, dicabut. Nah, itu sebenarnya kewenangannya luas. Apa yang terbaca? Misalnya seperti sekarang kan kementerian memberikan beberapa poin, ada 13 poin dan baru 2 poin yang kemudian disepakati. Masih tersisa 11 poin yang masih harus diperbincangkan dan itu pun melewati banyak tahapan. Terakhir nanti di tanggal 31 Mei akan ada kembali pertemuan antara perwakilan pemerintah dengan perwakilan Aceh. Apa yang terbaca di balik itu semua menurut Anda? Ya, kalau saya melihat ini tetap dalam kerangka NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini masalah konsesi politik saja. Kalau hukum itu kan dilihat sebagai produk yang lahir dari keputusan-keputusan politik. Itu dibentuk menjadi produk hukum. Nah, ketika
yang dilakukan oleh Kemendagri dengan dari pemerintah daerah dari Aceh itu sedang merumuskan ya politiknya itu. Kalau kemudian nanti dihasilkan dalam bentuk produk hukum. Nah, yang sekarang muncul kan sudah ada nih produk hukumnya nih yang harus segera disikapi. Ya dalam konteks pemerintahan daerah, Aceh sendiri sudah banyak diberi keleluasaan. Sudah ada peraturan pemerintah mengenai partai politik lokal. Jadi ini pun kalau mengenai bendera, kanun mengenai bendera dilihat dari sudut pandang pemilu, bahwa bendera ini lebih mirip kepada salah satu partai politik. Kan nggak fair terhadap partai politik lain. Nah, ini juga bisa jadi masalah ketika partai politik lain mempermasalahkan itu. Kok kita nggak mirip dengan bendera kita dengan partai ini? Ya, itulah yang saya bilang tadi. Di sini ada kepentingan politik. Bendera ini dijadikan kepentingan politik pihak-pihak tertentu di Aceh. Ini yang kita nggak inginkan. Bukan kita tidak menginginkan bendera ini berkibar. Ketika bendera ini berkibar adalah dengan lambang negara, ini memang kita perjuangkan selama ini. Tapi ketika ini dijadikan, dipolitisirkan menjadi kepentingan, ini yang kita tolak. Yang salah penganalisa. Ini masalah adik menyanggapi bagaimana saya menyanggapi bagaimana posisi kami selama ini. Walaupun demikian, karena kami tahu ini tidak mungkin terjadi, nggak mungkin bisa berkibar di Aceh karena pusat kita lihat tidak disetujui. Maka oleh sebab itu kami merasa berkepentingan untuk menyampaikan kepada rakyat, dan kami merasa kepentingan menyampaikan kepada pemerintah, hai, kau jangan paksakan bendera ini. Ketika kau paksakan bendera ini, masyarakat menjadi menderita nanti ketika ada sesuatu yang terjadi oleh pusat. Entah nanti diputuskan hubungan damai Helsinki, entah nanti diputuskan masalah pembubaran partai dan seterusnya. Ini menjadi masalah lagi ke masyarakat. Masyarakat sudah menderita sekarang. Yang saya harapkan, bagaimana caranya pemerintahan sekarang ini mensejahterakan rakyat. Bukan berarti saya tidak setuju bendera. Pak Seki, apa yang akan dilakukan oleh Pak Seki dan teman-teman jika kemudian pemerintah daerah memaksakan ini untuk terus dinegosiasikan? Ya, kami sudah dengan tegas tadi mengatakan bahwa kami menolak ketika bendera ini dijadikan. Tapi konkretnya apa tindakan yang akan dilakukan? Tindakannya kepada pemerintah daerah? Kita selalu menghimbau. Saya sering mengatakan lewat statement-statement di media, saya selalu menghimbau. Hari ini yang harus Anda perhatikan adalah dua hal yang sangat penting. Pertama, saya bilang, coba panggil, duduk bersama pihak-pihak tokoh-tokoh yang selama ini Anda bersama-sama di luar ini, ajak pulang ke daerah. Lihat Aceh, kondisi Aceh sekarang, dan lihat kondisi Aceh waktu Anda tinggalkan masa yang lalu. Itu persoalan sekarang. Ini sampai sekarang mereka tidak memanggil, tidak mengakomodir semua itu. Yang kedua, sekarang yang harus kita perhatikan bagaimana nasib para anak yatim, janda yang semua mereka itu terlantar hari ini, tidak terakomodir dengan baik, dan banyak jumlahnya. Banyak jumlahnya, sangat banyak jumlahnya. Maka ini untuk bisa memenuhi kesejahteraan para anak yatim dan masyarakat pada umumnya, ini kita harus menciptakan kondisi Aceh secara kondusif dulu. Menciptakan Aceh bagaimana cara untuk ekonomi rakyat yang sangat penting dulu. Ini yang sangat penting dulu. Setelah itu baru kita duduk bersama, baik yang dari luar sudah pulang, bagaimana kita marahkan ke bendera dan kanun wali. Karena kanun wali ini tidak penting saat ini. Karena wali pun tidak ada dasarnya untuk dijadikan wali untuk beliau. Yang seperti saya bilang tadi, wali yang ada kita akui adalah wali Tengku Muhammad Hasan Mitro yang sudah almarhum, yang revolusioner pertama Aceh mereka. Itu yang kita akui. Yang lain kita belum akui karena di Aceh tidak ada wali. Kalau yang banyak-banyak demo kemarin itu siapa sebetulnya, Pak Seki? Yang demo yang bagaimana? Di daerah-daerah, di Aceh itu. Oh, itulah yang membuat kita khawatir. Ketika ini terus ada pihak-pihak yang merasakan ini tidak ada manfaat bagi rakyat, maka timbul demo sana, timbul demo sini. Ada yang menantang, ada yang tidak menantang. Ini kan suasana yang tidak kondusif. Ini nggak sempat lagi kita berpikir ekonomi kalau ini yang terjadi terus di Aceh. Mas Yuda, sebenarnya problem internal dulu. Ternyata problem internal begitu banyak sebetulnya di Aceh sendiri. Anda melihatnya seperti itu? Ya, Aceh itu kan punya sejarah yang unik dan khas gitu. Bahwa
ketika daerah-daerah lain sudah takluk di tangan penjajah Belanda, kerajaan Aceh itu yang terakhir takluk itu. Memang perlawanan dan kesalahan dari pemerintah-pemerintah yang lalu yang dalam tanda kutip hanya menginginkan eksploitasi ekonominya, gas alamnya, kemudian memaksakan dengan daerah operasi militer atau itu sudah ya itu cerita lalu ya, yang bisa menjadi pelajaran buat kita ke depannya bahwa pendekatan-pendekatan untuk berdialog itu memang harus terus dibangun. Karena manusia-manusia Aceh saat ini, manusia-manusia Indonesia saat ini, ya kayak pemuda Indonesia saat ini atau bapak yang warga asli Aceh sudah jenuh dan sudah tidak mau lagi adanya konflik. Tetapi apabila ada kelompok-kelompok tertentu atau pemerintah dalam tanda kutip, pemerintah dalam yang saya sebut itu Kementerian Dalam Negeri tidak melakukan kerjanya dengan benar, karena mereka semua kan digaji dengan pajak-pajak bapak semua untuk menjaga perdamaian atau apa semua, bisa mengakibatkan konflik, ya mereka yang harus bertanggung jawab. Ya, ini juga pusat. Betul. Seharusnya jangan ada pembiaran ketika ini ada potensi untuk tidak ketenangan rakyat. Ada potensi rakyat. Ini pusat juga harus tegas. Pasti merasa bahwa pemerintah pusat juga agak terlambat. Agak terlambat karena bagaimana mereka tidak terlambat, sedangkan yang hadir hari ini di permukaan hanya beberapa orang saja mewakili tokoh perjuangan Aceh mereka. Sedangkan di belakang mereka kan pemerintah RI ini kan tidak buta, bisa melihat. Masa hanya berapa orang, berapa 30 Iya, tapi yang diajak berunding itu kan mereka memang masuk dalam lembaga resmi gitu loh. Iya, itu saya akui, saya bilang. Jadi yang persoalan sekarang kan masih banyak saudara-saudara kita yang lain yang tidak diajak berpikir bersama bagaimana membuat Aceh ke depan. Ini yang jadi persoalan sekarang. Mas Joko. Ada hal yang saya setuju dengan Pak Tengku dan ada hal yang tidak. Yang saya setuju adalah yang tadi Bapak bilang, bagaimana membangun potensi masyarakat, membangun infrastruktur dan lain-lain. Tapi yang tetap kami tidak setuju, kan dari para pemuda, kalau semangatnya masih ingin memisahkan diri, Pak, gitu loh. Kalau semangatnya masih ingin memisahkan diri, jelas-jelas kami tidak setuju, ya kan. Bahkan kami mengajak teman-teman ex-GAM untuk tetap berada di dalam NKRI, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, marilah kita memiliki merah putih kita gitu. Iya, pada prinsipnya ketika memang kita RI ini mengharapkan dan pemuda-pemuda mengharapkan Aceh juga menjadi bahagian kekuatan Indonesia, kan gitu. Semua kita ini menjadi kekuatan Indonesia. Tetapi sementara pemerintah Indonesia ini, ketika kita sudah ada kesempatan untuk runding damai dan kita sudah ada kesepakatan untuk damai, kenapa mereka tidak jeli? Apakah yang hadir terus sekarang ini di Aceh hanya mereka saja? Kemana teman-teman yang lainnya? Ini seharusnya dipikirkan oleh RI ini. Ketika ini tidak dipikirkan, tidak mungkin kita rakyat ini, kita tokoh-tokoh ini. Apakah kemudian pemerintah pusat bisa intervensi sejauh itu? Maksud saya begini, ketika dipilih gubernur atau kepala daerah dan DPRD Aceh gitu, yang memilih kan rakyat juga ya. Pusat kan tidak campur tangan di situ. Artinya siapapun kemudian yang terpilih, itulah yang diinginkan oleh rakyat, itu yang diinginkan oleh publik, Pak Seki. Sebenarnya boleh saya tambahkan. Sebenarnya persoalan mendasar, saya lihat ini persoalan sejarah. Sejarah di mana Aceh telah lama mengalami penindasan dan merasa didirikan oleh pemerintah RI waktu itu. Artinya dengan terjadinya Dom Aceh, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang besar ya Aceh. Aceh yang kaya dengan sumber daya alam, tapi masyarakatnya ekonominya belum bisa maju. Nah, saya pikir harus ada sebuah mindset baru di teman-teman ex-GAM, ya kan, bahwa Indonesia ke depan itu jangan lagi kita euforia atau paranoid dengan masa lalu gitu. Mari kita bangun bersama dalam model NKRI. Apapun yang menjadi persoalan di daerah, di Aceh misalkan, ini kan bisa kita musyawarahkan sesuai dengan semangat Pancasila. Baik, intinya begini, bahwa Pak Seki berharap pemerintah pusat segera turun tangan untuk merangkul yang berada di luar pemerintahan yang ada saat ini, pemerintahan daerah yang ada saat ini. Gitu. Mas Yuda, bisakah seperti itu atau bagaimana jalan keluar terbaik menurut Anda? Kalau jalan keluar terbaik memang pemerintah harus fokus menyelesaikan masalah utama di situ. Masalah utama di situ apa?
masih banyaknya pelanggaran HAM Ya. masa lalu Ya. yang dilakukan oleh pemerintah masa lalu tidak pernah diselesaikan. Itu kewajiban peradaban manusia. Iya. Kedua, masalah kesejahteraan, kesenjangan antara kelompok-kelompok yang Iya. ini akar-akar masalah yang seharusnya pemerintah jeli melihat itu dan fokus untuk menyelesaikan Itu poin yang ingin saya katakan tadi, bahwa pemerintah pusat tidak mungkin intervensi sejauh itu ketika sudah ada perpanjangan tangan. Siapa perpanjangan tangannya? Ada kepala daerah. Kepala daerah siapa yang memilih? Masyarakat, publik yang ada di situ yang sudah memilih dan menentukan pilihannya. Artinya begini, sebagian pekerjaan atau tanggung jawab pemerintah pusat sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Kalau kemudian ada problem internal, maka itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Walaupun kemudian memang ada sebagian menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Itu dulu yang harus disepakati dan dipahami oleh masyarakat daerah. Mas Eki sepakat? Benar, sangat sepakat. Jadi saya belum bisa lari ketika memang problem di Aceh ini tidak berjalan semua struktural secara efektif ya. Struktural masih ada struktural masa lalu, ini artinya yang belum diselesaikan. Ini kalau ini belum diselesaikan, saya anggap di Aceh ini nggak pernah bisa berjalan dengan baik seperti kita harapkan. Maka di sini diperlukan RI ini, pemerintah pusat, untuk mempertanyakan, mengevaluasikan apa yang terjadi di Aceh hari ini. Apakah memang sudah semua damai? Apa memang semua mantan-mantan ini sudah terakomodir? Ini harus dipertanyakan. Kalau memang pemerintah sekarang mewakili gerakan Aceh Merdeka, dipertanyakan mana tokoh-tokoh yang lain. Coba kalian duduk bersama, diskusi bersama, coba foto bersama. Nggak pernah ada itu. Baik, singkat saja Mas Joko, silakan terakhir. Ya, pada intinya kami dari organisasi kemudahan Pemuda Lira tegas menolak apapun itu namanya. Kalau semangatnya separatis, kami pasti menolak. Entah dalam bentuk lambang, entah dalam bentuk apapun, kami menolak. Terus kedua, memang saya sepakat bahwa penindasan terjadi masa lalu memang harus diusut tuntas. Tidak hanya di Aceh, banyak itu di daerah lain. Nah, tapi juga harus juga dikedepankan semangat rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi. Semangat rekonsiliasi. Semangat bukan berarti saya bicara memaafkan kejahatan, tidak, tapi bicara rekonsiliasi demi kemajuan bangsa. Artinya daripada pemerintah daerah sibuk dengan kanun ini yang jelas-jelas tadi Pak Tengku sendiri bilang menolak, bahkan tadi di telepon juga menolak dari publik. Saya pikir udah nggak ada gunanya lagi. Ini sama aja kalau pemerintah daerah mendorong ini untuk digolkan, sama aja dia menggali kuburan sendiri. Baik, silakan Mas Yuda, singkat. Kalau saya melihat bahwa negara ini bukan kantor pos. Ketika pemerintah pusat bilang aturan perundang-undangan mengatakan ini kewenangan daerah, karena negara ini diatur oleh konstitusi. Dan jelas konstitusi itu kewajiban pemerintah untuk menjaga kedaulatan, mensejahterakan masyarakat. Poin-poin itu yang nggak bisa menutup mata, diserahkan, itu udah tanggung jawab daerah, itu nggak bisa sama sekali. Baik, saya ingat sebulan yang lalu saya sempat berdialog dengan Bapak Yusuf Kalla yang juga menjadi inisiator perdamaian Helsinki. Beliau mengatakan begini, bahwa dalam poin-poin yang disepakati dalam perdamaian Helsinki, beliau mengatakan bahwa jangankan mengibarkan, mempertontonkan, menggunakan, memperlihatkan saja pun logo-logo, lambang-lambang GAM tidak diperbolehkan, dan itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Artinya tidak perlu ada yang perlu diperdebatkan lagi, bahwa ini sebetulnya hal-hal yang hanya perlu dibicarakan sebagai sesama saudara, sebagai warga negara Republik Indonesia. Harus diberhentikan. Harus diberhentikan. Terima kasih Pak Seki, terima kasih Mas Joko dan Mas Yuda. Dan saudara, demikian tadi perbincangan kita dalam Dialog TVRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.